Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun poin yang akan kita bahas terdapat 4. Yang pertama, pengertian hasil belajar, tujuan penilaian hasil belajar, fungsi penilaian, dan yang terakhir ruang lingkup penilaian. Nah, pengertian hasil belajar. Menurut Sujana, penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Nah, hasil belajar siswa pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian dan hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahasa, pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Nah, dalam hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari sisi siswa maupun dari sisi guru. Nah, adapun tujuan dari penilaian. Yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Dengan pendeskripsian kecakapan tersebut dapat diketahui pula posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan siswa lainnya. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta sistem pelaksanaannya. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban atau accountability dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam proses penilaian dilaksanakan saat terjadi proses pembelajaran. Penilaian juga merupakan proses yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian proses belajar mengajar ini menyangkut penilaian terhadap kegiatan guru, kegiatan siswa, pola interaksi guru-siswa, dan keterkaitan proses belajar mengajar. Sedangkan penilaian hasil belajar menyangkut hasil belajar jangka panjang dan hasil belajar jangka pendek. Nah, adapun fungsi dari penilaian, yang pertama, sebagai alat guna mengetahui apakah siswa telah menguasai pengetahuan untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik. Kemudian, yang ketiga, untuk mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik. Yang keempat, sebagai sarana umum atau sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru. Yang kelima, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan siswa. Nah, selanjutnya ruang lingkup penilaian. Yang pertama, meliputi kebiasaan, motivasi, minat, bakat, yang sebagaimana sikap peserta didik terhadap guru, mata pelajaran, orang tua, suasana sekolah, lingkungan, metode, media, dan penilaian. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman. Pemahaman peserta didik sudah mengetahui dan memahami tugas-tugasnya sebagai warga negara, warga masyarakat, warga sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, kecerdasan. Meliputi apakah peserta didik sampai taraf tertentu sudah dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelajaran. Yang keempat, perkembangan jasmani. Meliputi apakah jasmani peserta didik sudah berkembang secara harmonis, apakah peserta didik sudah membiasakan diri hidup sehat. Dan yang kelima, keterampilan. Hal ini menjelaskan apakah peserta didik sudah terampil membaca,
menulis, dan menghitung. Apakah peserta didik sudah terampil menggambar, olahraga, dan sebagainya. Nah, dari dimensi-dimensi penilaian proses belajar mengajar itu berkenaan dengan komponen-komponen yang membentuk proses belajar mengajar. Dengan keterkaitan atau hubungan di antara komponen-komponen tersebut, maka akan tercapai suatu proses penilaian yang lebih baik. Ya. Sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.